Masuk. Gimana nih Bang hasil pertemuan dengan pihak RSS? Jadi kita berharap kedatangan kita tadi bertemu dengan pihak direksi. Tapi menurut daripada manajer hukum yang kita bertemu tadi, kebetulan direksi bersamaan waktunya ada acara mendadak. Ya kan, mereka bilang seperti itu. Jadi pertama, ya kan, bahwa kita sampaikan, kita membantah dulu dan kita mengklarifikasi bahwa apa? Bahwa klien kami belum pernah ada permintaan sepakat damai dengan pihak rumah sakit. Sementara pihak rumah sakit telah merilis, ya kan, press release-nya bahwa adanya kesepakatan damai dengan klien kami. Ini yang pertama kami bantah, ya kan, kami sampaikan tadi bahwa, ya kan, permintaan maaf itu ada bentuk kooperatif yang dilakukan rumah sakit, ya kan, artinya, ya kan, mengakui penyesalannya terhadap itu. Kami setuju, kami sepakat, tapi tidak menghilangi daripada unsur-unsur tindak pidana. Kalau ini pidana kan berdiri sendiri. Kalau ditemukan nanti deliknya, ditemukan unsurnya, itu berjalan. Nah, kalau ada kesepakatan damai, karena kemarin itu dihadiri oleh manajer hukum, kan saya bilang tadi harusnya Bapak, kan, sebagai manajer hukum harus ada produk dong dari kesepakatan itu. Kalau itu dinyatakan itu adalah damai, saya bilang namanya RG itu kan ada kesepakatan produknya apa, itu tidak ada. Nah, kebetulan kita bilang yang kedua, kita ingin bercerita kejadian kronologis yang sesungguhnya itu seperti apa. Kita bilang, karena kalian dapat tuh baru hanya dari internalnya kalian, kita bilang, belum ada keseimbangan. Kemarin, waktu kalian datang ke rumahnya daripada Bu Nina belum didampingi penasihat hukum. Jadi Bu Nina hanya sekedar menjawab, ya kan, keinginan mereka dengan apa adanya. Tapi kronologis itu sudah disampaikan kepada kami ketika kami menerima kuasa hukum daripada Bu Nina. Pertama, ya kan, bahwa, ya kan, kita membantah ada keterangan dari Dinkes atau apa ya? Ikan dari Dinkes bahwa klien kami menitipkan katanya anaknya kepada suster. Itu yang kita bantah. Kalau anak itu sudah diterima kepada klien kami, kenapa mesti dititipkan? Itu yang pertama. Nah, bahwa kejadian yang aslinya ini kami ceritakan bahwa klien kami, ya kan, Nina ini, dia menunggu bayinya kok tidak, ya kan, bayinya itu belum datang seperti apa. Nah, kemudian tapi kami tadi juga di dalam bilang bahwa dari surat pasien yang mana tadi kita kasih lihat ya. Nah, ini dia. Bahwa pasien belum menandatangani di lembaran kedua ya. Bentar ya. Kan? Oke, di lembaran kedua bahwa pasien belum menandatangani kepulangannya. Gitu loh, belum menandatangani kepulangannya. Lalu kemudian mereka bilang tadi pihak rumah sakit bahwa dokter sudah tanda tangan. Loh, memang dokter sudah tanda tangan, tapi pasien belum ketemu. Ya kan, ini belum ketemu. Kemudian karena ini ditunggu-tunggu lama, surat masih dipegang oleh klien kami, gitu loh. Akhirnya klien kami datang dong ke tempat ruangan itu. Dan apa yang terjadi di situ? Kosong bayinya, bos. Nggak ada bayinya. Betul kan? Bayinya nggak ada. Nah, kan, bayinya nggak ada. Untung ada petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah selimut yang dipakai. Nah, kalau kita orang normal, kita berpikirnya mudah, gampang kok kita berpikirnya, sederhana. Kita nih duduk nih, kita pasien, saya lah anggaplah kita berobat di situ. Tiba-tiba dititipin nih, ya kan, Mas dititip nih bayi. Oh, nggak berani saya, gila kali, ya kan, kita berani dititipkan bayi. Apa yang terjadi kalau bayi itu dititipkan ke kita? Bisa dibilang kita penculikan, hal-hal yang lain lah, yang negatif. Tapi kenapa orang ini berani, sepasang perempuan dengan laki-laki dan menggunakan masker, berani menerima bayi itu dan berjalan dia, gitu loh. Dia pergi, dikejar oleh klien kami karena melihat daripada selimutnya. Pak, Ibu nih kan gitu. Sini kenapa? Oh iya nih, langsung direbut sama suster. Direbut sama suster. Lah, kemudian harusnya pihak security daripada rumah sakit mencegat orang itu, di depan, bukan justru intimidasi daripada klien kami. Justru handphonenya diambil, dibuka handphonenya, takut terjadi apa-apa, mungkin dugaan kita atau ada film atau gambar atau foto atau apa. Kenapa handphonenya dia yang malah dikejar oleh pihak security? Harusnya orang itu yang dicegat, bukan daripada klien kami yang harus dibuka handphonenya. Kalau dicegat, Pak, dari mana Bapak? Mohon maaf ya Bapak, tunggu Pak, jangan bisa keluar ya. Kita dari security biar ini clear permasalahannya. Harusnya kan begitu, didudukan, tapi ini tidak ada upaya-upaya seperti itu. Bang, tadi disebutkan ada unsur pidana. Ini seperti apa, Bang? Kenapa? Tadi disebutkan ada unsur pidana dugaan. Ya, dugaannya ini adalah penculikan, artinya dugaannya ini adalah
kita nggak tekan percobaan, penculikan atau ada transaksi hal-hal yang lain. Makanya kita bilang kita sama-sama usut. Kita datang ke pihak mereka, kita pun surat, kita bilang kita sama-sama usut. Dan yang lebih parah sampai hari ini adalah psikis daripada klien kami. Kenapa? Jadwal berobat hari ini klien kami tidak berani berobat di rumah sakit ini tuh sampai nggak berani. Saya tanya tadi pagi-pagi, komunikasi, saya tanya kenapa nggak berani. Saya takut Pak, sampai minum aja bawa sendiri ini dia. Sampai minum aja bawa sendiri, takut disediakan minum dia bawa sendiri. Dia mau ini bawa berobat yang lain. Dan permintaan terakhir kita kepada rumah sakit bahwa tadi siapkan tim independen, artinya bahwa bayi ini harus dicek DNA-nya. Kenapa DNA-nya harus dicek? Apakah bayi ini asli anak daripada klien kami? Karena ini masih kecil, hanya modal selimut doang, mengindikasikan mengetahuinya. Karena saya banyak di DM sampai hari ini di DM, waduh Pak, apakah kami ini anak daripada ibu kami? Apakah adik kami dari bapak kami? Sampai hari ini umur kita udah 40, 30 apa gimana? Dari kasus ini jadi banyak meragukan. Makanya saya bilang kalau rumah sakit ini mau melakukan tim DNA, bentuk dulu tim, tim pengawas, tim yang memastikan bahwa DNA ini berjalan dengan baik, dia akan berjalan dengan sempurna. Bang, kemarin kan katanya udah ini bahwa kelalaian dan sudah meminta maaf dan bahwa si perawatnya hanya di SO3 dan dipindahkan ke tidak lain, itu menurut abang gimana Bang? Nah itu dia tadi, bahwa kita bilang jangan hanya sekedar nonaktif, bahwa ini kita minta pemecatan, kita bilang ini harus dipecat, orang ini. Karena kenapa? Ini mencoba mengalihkan loh, mencoba mengalihkan bayi, betul kata Mira? Mencoba mengalihkan bayi, artinya bahwa kita bilang ini gila kali, kita bilang. Nah, siapa yang menerima? Bahwa ini, makanya kita bilang tadi ada tambahan dari kita bahwa kita bilang minta CCTV-nya dibuka. Minta CCTV-nya dibuka, kita ingin tahu siapa orang ini. Siapa orang ini, orang apa yang dikenal. Kalau tidak, bahwa terpaksa kita masuk ke ranah hukum, biar polisi nanti yang mengejar orang ini. Karena kita perlu siapa dari orang inilah nanti bahwa motifnya baru terlihat seperti apa tergambar peristiwa itu. Berarti data dari orang itu belum ketahuan sama pihak rumah sakit atau gimana? Udah ketemu? Ya, belum menjelaskan ke kita tadi dia. Belum menjelaskan ke kita tadi. Apakah dia memang melahirkan juga di situ atau Nah, itu dia makanya kita bilang tadi. Apakah dia melahirkan juga di situ, buka CCTV siapa orang ini? Paling tidak harusnya pihak keamanan security itu garda terdepannya daripada sebuah keamanan di rumah sakit. Dia yang harus menjaga daripada ini gitu loh. Dia yang harus menjaga daripada ini. Mungkin Temira ditambah. ya, kalau menurut tim kita itu kenapa kita percobaan penculikan? Karena unsur-unsurnya terpenuhi. Kalau kita pelajari ya bahwa ada niat nyata apa? Ini suster atau pelakunya ini sudah 20 tahun lebih di sini, artinya dia sudah senior. Mana mungkin hal-hal seperti itu salah SOP gitu. Kedua, ada kejadian yang tidak sampai, gagal karena ada ini, karena dia bersuara. Kemudian yang ketiga, unsurnya memindahkan korban ke lokasi lain dari dalam kendalinya. Artinya korban ini si bayi ini sudah dipindahkan ke tangan sepasang suami istri itu gitu. Akibatnya apa? Dia ini jadi secara moral itu terganggu, psikisnya terganggu sampai hari ini ya. Coba Mbak dan Mas lihat deh, dari pertama dia muncul dianya begitu, ini sekarang jadi nyaris diam begini, diem seperti kayak begini. Jadi secara moral bukan hanya sanksi administrasi, tapi sanksi perdata dan pidananya mana? Rumah sakit ini hanya mengeluarkan SP1 dan menonaktifkan suster itu. Kita kan tidak mau seperti itu. Nanti kejadian ke depan ada bagaimana? Apalagi kemarin kita lihat banyak yang DM, ternyata banyak kasus di rumah sakit ini ya, kasus bayi yang mungkin mereka tidak berani speak up karena mungkin butuh biaya, bolak-balik segala macam. Kasus ini kita bantu, benar-benar membantu dan tidak ada ya, benar-benar kita membantu tidak berbayar ya, karena di netizen ada juga yang bilang ngapain mesti bayar pengacara mahal. Enggak, kita bantu karena kita ingin mengusut juga yang lainnya, karena banyak yang DM ke kita masalah-masalah bayi ini banyak sekali di sini. Kita lakukan ini artinya bahwa jangan sampai ibu-ibu yang melahirkan di seluruh Indonesia akan terjadi seperti klien kami. Mungkin tetap menjelaskan. Ini bukan sekedar kelalaian administratif ya, karena ini menyangkut kepastian hubungan darah. Pihak RSAHES harus segera audit internal buat menjelaskan SOP serah terima bayi pada kejadian hari itu.
kita akan melakukan tes DNA secara independen untuk menghilangkan keraguan bahwa benar atau tidak bayi itu memang milik Bu Nina. Karena ini menyangkut kredibilitas kesehatan Indonesia ya, agar masyarakat juga merasa aman menitipkan keselamatan mereka di rumah sakit. Bang, ada rencana buat laporan atau laporan? Kita menunggu, artinya bahwa kita sepakat, kita tadi memberikan surat dulu, ya kan, kita memberikan surat dan surat kita segera dibalas. Kita minta tadi surat kita segera dibalas supaya ada titik temu antara pihak rumah sakit dengan pihak lain kita. Tapi kalau surat kita tidak dibalas dan tidak ada titik temu, akan untuk mengungkap peristiwa ini kita akan lanjutkan ini ke ranah hukum. Termasuk ke Kementerian Kesehatan kan? Pasti, dan kita juga habis dari sini kita akan memberikan surat ke Dinkes, ya kan, dan ke kementerian juga. Pak, menunggu jawaban itu berapa tenggat waktunya? Dalam surat kita berapa lama? Surat kita 3 kali 24 jam. Ya kan, 3 kali 24 jam untuk dapat surat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.